Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahi rabbil alamin wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Usikum wa iyaya bitaqallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah saudaraku yang berbahagia, bersyukur kepada Allah dengan hati yang sangat gembira saya bisa bersilaturahim kembali selama dari tahun 2004 saya tidak di Wonosobo. Sahabat saya banyak, guru-guru saya banyak. Bapak Ma'sum, Allahu yarham. Kemudian Bapak Muhammad Zaid, ada juga kemarin silaturahim tempat Bapak Abbas. Insya Allah besok mau silaturahim ke tempat Haris, Pak Haris, Pak Bambang, karena kami dulu di Wonosobo. Saya adalah wakil dari Mbak Mut, Bu Mainah, pamannya, leleknya Eva. Gitu. Saya di Lampung sempat jadi dosen selama 4 tahun, kemudian diamanai wakil direktur rumah sakit Muhammadiyah, terus sekarang mandiri untuk membentuk rumah tahfidz dari 2013, dan alhamdulillah muridnya ada 300-an lebih kami, dan saya Burhan Isra'i diamanai juga periode diperpanjang karena COVID, yaitu PDM Majelis Tarjih Kota Metro Lampung. Demikian sekilas tentang saya. Baik, kita saling watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Di Yos kemarin minta saya untuk dulu waktu pertama saya kesini, yaitu kebetulan bersamaan dengan saya harus ngantar mbak saya operasi di Sarjito, jadi tidak sempat. Alhamdulillah sekarang bisa bersilaturahim di sini. Kita berada di bulan yang dimuliakan Ibu, yaitu 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Kita awali dari situ dulu, nanti kita mengembang ke kurban. Kita bersama Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal fajr, demi waktu fajar, walayalin ashr, dan demi malam-malam 10, wasyafa'i, dan demi malam yang genap, wal watri, dan demi malam yang ganjil,
Baik, kita awali dari surah Al-Fajr. Allah bersumpah wal fajr, dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga diterjemahkan oleh Ibnu Katsir bahwa Al-Fajr yang di sini dimaksud adalah Fajr Yaumul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah. Walayalin jamak dari lail, malam-malam 10. Ibnu Katsir juga menjelaskan malam 10 itu adalah 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Kemudian wasyaf'i wal watr, demi malam yang genap, ai al makna, malam yang genap adalah malam tanggal 10 dan yang ganjil adalah tanggal 9 Yaumul Arafah. Begitu dahsyat dan hebatnya 10 malam Dzulhijjah sampai Rasulullah itu bersabda, tidak ada amalan yang paling aku cintai, tidak ada amalan yang paling aku sukai untuk beramal solih, untuk beramal solih di dalamnya itu keutamaannya kalau dibandingkan dengan jihad fisabilillah belum bisa menyamainya. Kita coba, 10 awal itu adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 9 kita gunakan untuk berpuasa. Munas Tarjih yang ke-26 tahun 2003 di Kota Padang itu sudah memutuskan, tapi belum ditanfidkan di PP, bahwa puasa tatau setelah puasa tanggal 9 Dzulhijjah adalah puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8. Ini hadis yang keutamaan 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Ma min ayyamil amalus sholih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada amalan yang digunakan untuk beramal solih yang sangat dicintai Allah kecuali di hari-hari ini, yakni 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Wala jihadu fisabilillah, kata sahabat, kalau dibandingkan dengan jihad fisabilillah itu gimana? Rasul menjawab, wala jihadu fisabilillah, jihad fisabilillah belum bisa menyamai keutamaan amalan yang dikerjakan di 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Nih, illa rajulun yakhruju bi nafsihi wa malihi, kecuali seorang yang keluar jihad di medan pertempuran, jihad fisabilillah dengan jiwa dan hartanya, dan dia tidak pulang, walau falam yarji, dan dia tidak bisa pulang. Hadis ini hadis dari Bukhari, hadis sahih. Maka mari kita isi 10 awal bulan Dzulhijjah ini dengan memperbanyak puasa. Kalau tidak bisa tanggal 1 sampai tanggal 9-nya, kita ambil tanggal 9-nya. Besok biar tambah afdal lagi dengan hari Kamisnya, 9-nya Jumat kita puasa. Terus amalan yang kedua setelah kita memperbanyak puasa, yaitu memperbanyak takbir. Memperbanyak takbir. Sebentar. Liyashhadu, kami katakan liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahu fi ayyamin ma'lumat, bahwa supaya mereka menyaksikan manfaat bagaimana memperbanyak zikir di hari-hari yang telah ditetapkan. Ayyamu ma'lumat, ay al-makna ayyamul ashar, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ya, maka untuk itu kita disuruh untuk memperbanyak takbir, tahlil, dan tahmid. Takbir dibagi 2. Takbir mutlak tanggal 1 sampai tanggal 9 malam, 9 malam. Adapun tanggal 9 pagi ba'da subuh sampai hari tasyrik akhir itu namanya takbir muqayyad. Takbir dibagi 2 di bulan Dzulhijjah itu.
takbir yang pertama adalah takbir yang dibaca sebelum tanggal 9. Hadis riwayat dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Abu Hurairah wa Ibnu Umar yakhrujani ila suq, dia keluar dari pasar, yukabbirani, keduanya bertakbir, wa yukabbirun nas, dan manusia-manusia itu bertakbir. Jadi takbir tanggal 1 sampai tanggal 9 malam tanggal 9-nya, kita tanggal perubahan jam 0 kan waktu maghrib, perubahan hari, perubahan tanggal itu waktu maghrib. Nah, sampai waktu subuh itu masih takbir mutlak namanya. Adapun setelah tanggal 9 ba'da subuh sampai hari tasyrik akhir ba'da asar, itu namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu lafadznya sudah ditulis, ditentukan, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Itu yang takbirnya 2 kali, itu takbirnya Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, kemudian Salman Al-Farisi. Yang takbirnya 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu takbirnya dari Imam Syafi'i. Nah, biasanya kalau yang takbirnya 2 itu sering dipakai oleh MU, Manchester United. Adapun yang 3 itu biasanya oleh Newcastle United. Ya, baik. Never mind, nggak apa-apa, semuanya bisa dipakai. Yang nggak kebangetan sekali adalah Lebaran malah nggak takbiran. Baik gitu ya. Ini tentang 10 awal bulan Dzulhijjah. Mari sekarang amalan yang selanjutnya adalah amalan kurban. Maka kita masuk materi, yaitu tentang kurban. Baik, tulisannya apa Bu? Kelihatan? Iya, baik. Kurban mudah sesuai syariah, kajian tarbiyah tauhid dan ibadah. Nanti sampai penyakit yang baru muncul, sariawan dan kuku, gitu ya. PMK. Baik, jamaah berbahagia, kita pelan-pelan apa makna kurban, takrif secara lughatan. Kurban diambil dari kata qaruba yaqrubu qurban wa qurbanan. Kajian saya senantiasa saya ambil secara bahasa. Qaruba yaqrubu qurban wa qurban. Qurban jamaknya qurabin, yang maknanya adalah taqarrub ilallah bil qurban. Kita ingin mendekatkan kepada Allah dengan kurban. Maka qaruba ilai. Ketika manusia belum terbimbing dengan wahyu, mereka ingin mendapatkan keamanan, keluasan rezeki, kesehatan, ketentraman, sehingga mereka mengorbankan apa yang bisa dia berikan. Yang ada di pantai-pantai, dia memberikan, percaya di laut selatan itu ada yang bisa memberi perlindungan. Yang di bawah Gunung Lawang misalkan ya, di Karangmangu, itu dia bisa memberikan suatu kenyamanan, suatu kelindungan, maka diberikanlah pengorbanan. Yang di perapatan-perapatan supaya aman, bagaimana diberikan pengorbanan. Juga beringin, bagaimana bisa memberikan ketenangan, pertolongan dan seterusnya, maka diadakan upacara sajian di beringin. Ada bukunya itu saya tulis untuk Muharram di Wonosobo itu. Ya. Nah, ketika sudah dibimbing wahyu agar manusia itu terbimbing, terlindungi, apanya dicintai Allah, maka dia berkorban. Karena rumus Allah adalah fadkuruni azkurkum. You ingat aku ingat kamu. Itu rumusnya.
Quran mengatakan fadkuruni azkurkum, aku ingat kamu, kamu ingat aku ingat kamu. Itu rumusnya. Kalau kita ingin diingat Allah, berarti kita memperbanyak. Dan kurban ini adalah sebagai wujud untuk kita DDP datang Gusti Allah ingkang sampun paring sedaya pendatang kita. Nah, kurban. Maka surah Al-Hajj ayat 34, surat yang ke-22 ayat 34, di situ disebutkan bahwa kullu ummatin, setiap umat itu diciptakan yang namanya manasik, mansakan, nusuk penyembelihan kurban. Dan nanti di ayat 37-nya, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Saya itu tidak butuh, Allah tidak butuh daging dan darahnya. Walaki yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang dibutuhkan Allah adalah ketakwaan. Apa makna korubah yakrubu? Ibu, Bapak? Arti korubah yakrubu apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Wujudnya adalah dengan kurban. Bersyukur, mengucapkan alhamdulillah diwujudkan kurban. Baik, kita lihat surah Al-A'raf ayat 56. Inna rahmatallahi qarib. Qarib itu sama. Qaruba yaqrubu qaribun. Qurbatan, qarib. Artinya apa? Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat. Artinya orang yang berkorban itu orang yang dekat dengan Allah, orang yang ingin dekat dengan Allah. Tapi tidak semua orang mau terpanggil. Nah, orang yang terpanggil untuk berkorban itu biasanya orang-orang yang mukhbitin atau muhsinin, orang yang tunduk patuh dan orang yang baik. Jadi korban itu orientasinya adalah ingin mendekatkan diri kepada Allah. Baik, ini surah At-Taubah ayat 99. Kata kurbah, ala innaha qurbatun lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmati. Ketahuilah sesungguhnya nafkah itu adalah satu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri. Jadi qurbatun itu artinya mendekatkan diri. Jadi pahami arti kurban apa? Mendekatkan diri. Sekarang istilah fikih. Fikih mengistilahkan kurban dengan udhiyah. Hewannya itu namanya udhiyah. Harinya, waktunya adalah adha. Ya, adha, duha. Maka ada orang sholat duha. Udhiyah itu hewan sembelihannya namanya udhiyah. Harinya adalah adha, yaitu penyembelihan. Nusuk itu lebih ke istilah tauhid. Adapun secara fikih adalah udhiyah. Maka kalau dinusuk itu ada qul inna sholati wa nusuki, dan kurbanku. Lanjut. Sekarang kita lihat Sayyid Sabiq, penulis fikih yang terkenal, itu mendefinisikan al-udhiyatu wad-dhahiyah ismun lima yudbahu minal ibili wal baqari wal ghanam yauman nahri. Hari nahri adalah hari pengaliran darah, namanya nahrun, nahar. Maka tanggal 10 itu disebut juga dengan hari nahr. Itu ya, secara bahasa. Jadi al-udhiyatu wad-dhahiyatu adalah nama yang digunakan untuk penyembelihan minal ibili, dari anto, ibili apa? Unta. Bukan anto, Bu ya. Unta. Wal baqari, dan sapi, wal ghanam, kambing. Kambing itu padang ya. Ada padang biasanya ini
Ada subhanallah, saya di sana itu teman-temannya orang Padang itu. Nah, ini istilah Sayyid Sabiq. Jadi untuk mengistilahkan kurbannya, penyembelihannya namanya dengan yaitu apa? Nahar. Ya, maka hari itu namanya hari Nahar. Baik. Sekarang dalam dimensi tauhid, bahwa kurban itu adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin, bahwa orientasi kurban yang diterima adalah kurban yang hanya dituju pada Allah. Apakah ada yang dituju dengan Allah? Ada, yaitu apabila orientasinya adalah selain Allah manusia. Jadi wa nusuki wa mahyaya lillah itu sudah harga paten, nggak boleh. Ya, tauhid. Jadi kurban siapa yang akan diterima adalah kurban yang lillah karena Allah. Apakah ada yang tidak lillah? Ada. Yang suka selfie sama hewan kurbannya diupload di dunia maya, kemudian kalau di like itu wah gembiranya luar biasa, kalau tidak di like sakit hatinya. Ria betul. Lanjut. Inti dari kurban dua, di sisi tasmiyah dan di sisi al-qasdu. Tak ulang lagi. Inti dari hewan kurban, kita berkorban adalah di dua, yaitu sisi tasmiyah, pengatasnamaannya. Qasdu adalah tujuannya. Tujuannya kemana? Maka walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid. Tiap-tiap umat kami syariatkan penyembelihan kurban. Untuk apa? Mengingat atas rezeki Allah yang telah dilimpahkan kepada kita. Dari binatang an'am. Nah, digarisbawahi fa ilahukum ilahu wahid, maka sesungguhnya Tuhanmu itu ada Tuhan yang esa. Falahu aslimu, kepadanya kamu hanya berserah diri. Maka penisbatan aslimu dan hanifah itu dilengketkan dengan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim itu seorang yang hanif, seorang yang muslimun. Waman ahsanu, siapa yang lebih baik keislamannya daripada Ibrahim? Nah, maka kurban itu harus dicatat betul-betul. Tasmiyah, ingat kepada Allah itu tujuannya apa? Karena dzikir atau karena gengsi? Aku ketua, misalkan, kok nggak kurban? Nah, payah itu udah nggak boleh. Juga biasanya riya itu sering memandang gemar sekali terhadap pujian. Hati-hati, pamer. Qasdu itu tujuan. Kalau qasdu itu tepat ke Allah akan ketemu, tapi kalau tidak kepada Allah tidak akan ketemu. Maka hati-hati tasmiyah dan qasdu. Maka selanjutnya kita lihat ikhlas. Apa? Karena syarat diterimanya ibadah itu ikhlas. Syurutun qabulul ibadah, syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Ikhlas karena Allah lillah. Yang kedua adalah muttaba'ah. Muttaba'ah itu sesuai dengan apa yang dikehendaki Rasul. Dan di surah Kahfi ayat yang terakhir, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sinten ingkang kepingin ketemu kali Gusti Allah, mongko ayo beramal soleh ingkang kathah. Lan ojo pisan-pisan nyekutuaken dening Gusti Allah. Amalan kita akan hilang. Ini ikhlas kuncinya. Terus
Ikhlas dalam ruhyah amal didefinisikan di dalam yaitu Iqad al-Himam ala Syarah al-Hikam, ya, juz 1 halaman 11, al-a'malu suwarun qaimatun, bahwa amal itu hanyalah bentuk gambaran yang tampil. Amal itu bentuk gambaran tampil. Manusia beramal, siapa sesungguhnya manusia yang beramal sesungguhnya? Dia apabila beramal sendiri. Sholatnya dia yang sesungguhnya kita lihat dari ketika dia sholat sendiri. Gimana sholat sendirinya? Kalau sholatnya bersama orang yang dibaca surah At-Taghabun, surah ini, giliran sholat sendiri, inna atoina kulhu dibuat. Lain dengan Rasulullah. Kalau Rasul sholat bersama orang-orang pendek, tapi giliran sholat sendirian sampai bengkak. Nah, jadi siapa diri kita, sholat kita bagaimana, sesungguhnya bisa dilihat ketika kita beramal sendiri. Itulah diri kita. Maka al-a'malu suwarun qaimah, amal itu hanya bentuk gambaran yang tampil. Adapun wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha, adapun roh yang menghidupkannya adalah hadirnya keikhlasan di dalam hatinya. Maka kurban itu sesungguhnya bentuk gambaran tampilan kita. Nah, adapun yang sesungguhnya diketahui Allah itu di dalam diri kita. Apa niatnya karena Allah atau tidak? Baik, ikhlas adalah ruhnya apa? Amal dan syurutun qabulul ibadah. Ikhlas itu adalah ruhnya amal dan syarat diterimanya ibadah. Baik, ini kita lihat babu tahrimid dzabahi li ghairillah ta'ala, kitab sahih Muslim ini Bapak Ibu. La'anallahu man dzabaha li ghairillah, semoga Allah melaknat, sungguh Allah melaknat orang-orang yang menyembelih karena bukan selain Allah. Nah, kalau dia nyembelihnya bukan selain Allah, maka dilaknat oleh Allah. Wala'anallahu man saraqa manaral ardi, wala'anallahu man la'ana walidah, wala'anallahu man awwa muhdithan. Ini hadisnya dilengkapi itu. Tapi tak garis bawahi yang satu, Allah sungguh melaknat orang-orang yang nyembelih kurban bukan karena Allah. Ikhlas itu dilihat dari bentuknya nanti kita. Baik, sekarang kita kaji kurban dalam tauhid rububiyah. Inna, apa artinya? Sesungguhnya apa? Inna itu sesungguhnya kami. Huruf sesungguhnya adalah innana. Kami itu domir, isim domir, nanya adalah kami. Inna artinya sesungguhnya kami. Akto, telah memberikan. Bentuk pasten. Nah, domirnya diulang lagi. Kami telah memberi. Ka, domir kamu. Artinya, sesungguhnya kami yang telah memberikan kepadamu. Apa? Al-Kautsar. Dalam hadis, Al-Kautsar itu nama sungai. Secara bahasa, Al-Kautsar adalah khairun katsir, bentuk mubalaghah yang mengandung suatu unsur yang sangat baik dan itu sangat berbobot, kemanfaatannya di luar dari kebiasaannya. Maka orang Arab kalau menggunakan jumlah banyak yang berbobot tidak menggunakan aktsar tapi menggunakan al-kautsar. Apa? Al-Kautsar. Sebenarnya banyak itu katsir, jamaknya aktsar. Tapi kalau Al-Kautsar itu sudah menunjukkan suatu bentuk yang sangat dahsyat dan sangat banyak, sangat baik, kita tidak mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika you ingin menghitung nikmat Allah, tidak bisa. Meyakini Ibu?
Yakin? Bapak yakin, Mamas? Banyak mamasnya ya. Ini. Nah, kalau sudah yakin ada bentuk wujud dari buktinya, ayat yang kedua. Maka ayat yang kedua kalau kita lihat ini nanti fa-nya itu namanya istinafiyah. Fasolli, fa-nya kan? Itu fi'il amr bentuk perintah yang didahului dengan fa. Fa-nya itu namanya al-istinafiyah. Ini jawaban dari ayat yang pertama. Wahai orang-orang seluruh kota, warga Aisyah seluruh kota, warga Muhammadiyah seluruh kota, Kokam NA-nya dan lain-lainnya, jika engkau sudah paham tentang ayat yang pertama bahwa segala bentuk kenikmatan itu datangnya dari Allah, buktikan. Jangan hanya bajunya saja yang kau tulis penderek Nabi. Muhammadiyah artinya pengikut Nabi. Ikutin apa? Fasolli, segera kerjakan sholat. Kerjakan sholat. Tapi redaksi kalimatnya kita lihat, Bapak, di ayat yang kedua tidak tertulis fasolli wanhar li rabbika, tetapi ditulis fasolli li rabbika wanhar. Harusnya kan fasolli wanhar li rabbika. Wawunya itu wawu atof, artinya fi'il amr yang kedua an-nahar itu posisinya sama dengan fi'il amr yang pertama, sholatlah dan berkorbanlah. Tapi kenapa diselipi fasolli li rabbika wanhar? Mengapa tidak kalimatnya fasolli wanhar li rabbika? Karena jawabannya dijawab oleh para ahli bahasa, wanhar itu ada syaratnya lagi. Syaratnya apa? Mampu. Ada yang bilang nggak mampu, tapi ngerokoknya Surya 16. Ya, ahli hisab. Karena yang dinyanyikan lagu Sang Surya terus. Sang Surya terus dihisap. Nah itu ya. Nah ini ya. 27.000. 27.000. Coba bayangkan. 20.000 saja sehari dikali 30 hari dalam sebulan 600.000. Dikalikan 10 bulan 6 juta. Bilang tidak mampu. Ada lagi bilang tidak mampu, dipegang Androidnya, mereknya Samsung Galaxy. Ya nanti promo nanti. Gitu. Jadi mampu ini harus. Nah, baik, itu kuncinya. Mengapa tidak lillah, kok li rabbika lagi? Mengapa kalimatnya tidak fasolli lillah wanhar? Sholatlah karena Allah dan berkorbanlah karena Allah. Kenapa di situ li rabbika? Itu tauhid rububiyah. Kalau Allah menggunakan kalimat Rabbun, kalimat rububiyah, itu artinya Allah itu yang menciptakan, yang memberi, yang memelihara, yang berhak mengambil. Berhak. Itu rububiyah. Maka kita ketika ayat pertama itu mengandung kalimat rububiyah, kita sudah memahami buktinya dalam wujud ubudiyah. Ayat yang kedua itu adalah aplikatif namanya. Amalan nyata, amalan solih dibentukkan dalam bentuk ibadah yang namanya sholat dan berkorban. Fahim tuh? Sudah jelas? Ya kalau sudah jelas saya akhiri. Ya kan sudah jelas? Belum. Nanti jam 9 saya tanya belum lagi. Baik. Sekarang bagaimana untuk kita berikan kepada Allah tipnya itu apa? Hewan kurban yang harus kita pilih.
Ada orang memberi sesuatu yang tidak disukai diberikan. Ada orang yang sangat disukai diberikan. Ada dua tipe. Ibu yang mana ini? Kalau ada bencana biasanya kumpulkan pakaian bekas toh. Dia nggak sadar kalau yang akan diberikan untuk biaya untuk orang-orang yang terkena itu sebenarnya untuk Allah. Tapi kalimatnya mengapa kumpulkan pakaian-pakaian? Harusnya kumpulkan pakaian-pakaianmu yang terbaik. Ya, baik. Tip milih hewan kurban terbaik untuk Allah. Cukup usia. Namanya musinah. Tidak sah kalau nggak musinah. Nanti kita bahas. Tidak buta, nggak boleh kacamata yang berkacamata. Tidak pincang, tidak kurus, tidak sakit. Nanti di PMK-nya nanti kita di akhir nanti kita ketemu. Sekarang dari tipe ini, jasmani ini, kita pilih yang terbaik untuk Allah karena alasannya ini. Layyanalul birra, kalian tidak sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan. NA-nya mana? Slogan moto NA apa? Albiru manit taqwa. Wah, ibu-ibu Aisyahnya udah lupa NA-nya ya. Albiru manit taqwa. Lan tanalul birra. Lan itu sekali-kali tidak akan pernah. Kalau saya mengatakan lan aqulu syayya, sekali-kali lan asyroba syayya, saya sekali-kali tidak akan minum teh misalkan. Itu tidak akan minum lagi. Walan tardo, sekali-kali tidak akan pernah rela. Angkal Yahudi walan Nasoro, sampai mati orang Yahudi Nasrani nggak akan rela pada kita. Menggunakan lam. Nah, lan tanalul birra, sekali-kali kalian tidak akan mencapai mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hingga kamu mau memberikan untuk Allah sesuatu yang kamu cintai. Nih, ini kuncinya, tip yang terbaik. Jadi kalau ingin Allah cintai, berarti pilihlah yang terbaik menurut kondisi kita. Saya katakan kondisi kita, mohon maaf, terkadang takmir masjid, ayo kurban urunannya 3 juta. Tidak boleh, harus itu. Disampaikan untuk yang mau ikutan sapi itu 3 juta. Sini berapa sini? Sama ya, dengan Lampung sama ya. Terus bagi yang belum sampai 3 juta, boleh yang 1.500.000 boleh cari kambing gembel, domba. Nah, dicarikan jalan solusi itu, jalan keluarnya gitu. Jangan sampai jamaah, wah kalau nggak 3 juta belum kurban. Jangan, 1.500.000 saja bisa. Cari wedus gembel. Musinahnya kan syarat pertama tadi musinah, cukup umur. Musinahnya wedus gembel adalah 6 bulan, berjalan 1 tahun. Nah kan, sudah 1/2 tahun. Itu bisa untuk kurban. Ingat rumus kurban kita, Allah, mohon maaf, saya sampaikan, Allah tidak butuh daging dan darahnya. Tetapi walaki yanaluhu taqwa minkum, yang dibutuhkan adalah ayo monggo Bapak Ibu yang belum 3 jutanya cari yang 1.500.000. Baik, kita lihat lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu maha baik dan Allah menerima hanya yang baik-baik. Maka pilihlah kurban yang terbaik. Tapi jangan terbaik harus 3 juta, enggak. Kemampuan kita. Gajah bawa kerbau, kerbau bawa kambing, kambing bawa ayam, ayam bawa burung,
burung bawa belalang. Itu rumus. Yang kebangetan adalah gajah bawa belalang. Paham nggak ini? Duitnya miliaran, korban cempe. Nah, itu namanya gajah bawa belalang. Ya, kemampuan kita beli kambing sejuta 500, ayo kita korban. Baik, ingat rumus ini. Musinah wajib syarat usia hewan kurban untuk bisa dikurbankan. Unta 5 tahun berjalan 6. Sapi 2 tahun berjalan 3. 2 tahun lebih sehari, 2 tahun lebih 2 hari boleh. Domba wedhus gembel mergolangu. Itu biasanya wedhusnya itu. Wedhus gembel ini. Mas Yusuf biasanya ya yang itu. Domba ini 6 bulan berjalan 1 tahun. Udah bisa untuk korban. Kambing Jawa di Kaliwiro banyak. Itu 1 tahun berjalan menuju 2. 1 tahun lebih sehari boleh. Pak, gimana Pak? Untuk menentukan bisa tahu itu. Kan masing-masing hewan nggak punya akte kelahiran, Pak. Ayo gimana? Gimana? Ya dikira-kira gitu ya. Musinah wajib. Tapi kalau ini nggak ada, boleh jad'ah. Jad'ah itu apa? Belum, yang domba masih 6 bulan kurang, yang kambing masih 1 tahun kurang. Karena angel semua kena NPK dengan parahan yang luar biasa, akhirnya kurbannya umur yang belum nyampe musinah. Ada yang namanya musinah? Kalau ada namanya mbok musinah berarti ibu yang siap untuk dibelah itu ya. Baik, sekarang dijelaskan dalam Bulughul Maram hadis nomor 1360, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadbahu illa musinnah. Jangan kamu menyembelih kurban kecuali musinnah. Ini rumus, nggak boleh untuk dilanggar. Nah, illa ayyashura alaikum, jika kalian sulit fatadbahu jada'ah. Bila kamu sulit, boleh umurnya kurang dari musinah itu boleh untuk dikorbankan. Paham? Baik, lanjut. Sehat dan tidak cacat. Sehat dan tidak cacat. Anna nastashrifal ain wal udhun. Yang dilihat pertama, cari hewan kurban, lihat telinga dan matanya. Ya. Terus wala nudhiya bi auraq wala muqabalah. Kupingnya nggak boleh cacat juga. Hadis ini saya kembangkan. Nah, ini an-nastashrifal ain, memeriksa mata dan telinga itu wajib diperiksa. Terus wala nudhiya bi auraq, lihat bagian mata. Dia buta atau kedua-duanya tampak kebutaannya, maka nggak boleh. Nggak boleh. Terus setelah itu bagian telinganya, wala muqabalatin wala mudabaratin wala kharma'a wala tarma. Telinganya sobek bagian muka nggak boleh. Sobek bagian belakang nggak boleh. Telinganya sobek dari ujungnya juga nggak boleh. Dan yang berlubang di tengahnya nggak boleh. Maka kalau ibu-ibu udah ditindik nggak bisa untuk dikorbankan ya. Ah, ini telinganya udah lubang ini. Bu musinah maksudnya. Baik, ini lihat telinga dan mata. Terus hadis ini memberikan rincian lebih lagi. Ini kalau saya tulis ini, saya biasa kalau di meter itu harus kalau ngisi ada apa namanya footnote-nya jelas seperti ini.
Karena kalau di Metro itu kajiannya harus betul-betul ilmiah. Ini ada di ini kitab ini gitu. Nah, arba'un la tajuzu fid dhahaya, 4 macam yang tidak boleh pada binatang kurban. 1, al-aura'ul bain awaruha, buta sebelah yang nyata butanya. 1. 2, yang huruf hijau, wal maridah al bainu maraduha, sakit, betul-betul kelihatan sakit, nggak boleh untuk kurban. 3, wal arja al bainu dola'uha, yang pincang, yang nyata pincangnya. Terakhir, wal kabirah allati la tunqa, yang tua, kering, nggak ada dagingnya. Jadi kurus nggak ada dagingnya untuk kurban itu ya. Nah, nggak boleh ini ya. Ini hadisnya. Baik, sudah jelas? Ini yang wajib kita ketahui. Nah sekarang ini syarat sah ya. Syarat sah sudah kami terangkan tadi. Nah sekarang penyakit mulut dan kuku pada hewan kurban itu gimana? Kalau nggak ada penyakit ini, nanti dokter hewan nggak laku. Yang laku dokter COVID semua, ya. Maka kasihan universitas kedokteran hewannya. Maka Allah adil memberikan penyakit supaya dia dapat. Itu loh, itu akhirnya kerja toh. Nah, coba kalau nggak ada yang sakit, nggak kerja dia. Itulah keadilan Allah itu. Seperti PKU Muhammadiyah, ada aja yang sakit itu ya. Ya, itu keadilan Allah. Nanti kalau nggak ada yang sakit nggak, nah tutup nanti PKU-nya, gitu ya. Tapi nggak boleh. Ibu-ibu Aisyah itu PDM sebenarnya dongoni, ya Allah moga-moga pada sakit, laris, nggak boleh itu ya. Nggak boleh. Baik, penyakit mulut, kuku, ini apa sih? Nah, kita lihat dulu. Ini, kenali PMK itu apa? Zaman saya sekolah bukan PMK, PMP, Pendidikan Moral Pancasila, gitu ya. Sekarang PMK, penyakit mulut dan kuku, dikenal dengan FMD, yaitu penyakit mulut dan penyakit kaki, gitu ya, kuku kaki. Jenis penyakit ini disebabkan dari virus tipe A. Yang tahu ahli kesehatan. Jangan tanya virus tipe A itu apa Pak Burhan, jangan, saya nggak bisa jawab. Dari keluarga, apa iki istilah kan ya? Picornaviridae, apa ini, Mas? Nah, dari tipe ini, masa inkubasi dari penyakit ini 1 sampai 14 hari. Masa dari sejak hewan tertular penyakit hingga timbul gejala penyakit virus ini. Itu. Sebenarnya ini nggak banyak, hanya karena dimediakan menjadi wah gitu loh, sama itu ya. Orang baik nggak dimediakan nggak ketahuan, tapi jelek dimediakan seakan-akan itu baik. Maka di Quran itu senantiasa ada Habil dan Qabil, manusia dan jin, ada. Di Quran selalu senantiasa bersandingan manusia dan jin, Anas, Anis itu. Karena maka ada orang yang nggak suka dengan Anas, Anis itu berarti siapa itu? Ya orang nggak senang itu ya. Gitu. Jangan dihubungkan dengan Pak Anies Jakarta loh Ibu. Ini saya hanya membahas. Baik. Terus gejala pada sapi ini. Kami cantumkan demam hingga 41 derajat Celcius. Siapa yang bisa mengukur? Dokter hewan tadi. Mengalami yaitu nafsu makan berkurang, diwarnai martabak nggak gelem. Nah, ini kena ini ya. Nah, penurunan produksi susu drastis. Nah, ini susu.
kemudian keluar air liur berlebihan, dan lain-lainnya. Ini adalah ciri-cirinya, gejala-gejalanya ini. Adapun kambing ini, domba dan kambing, lesi kurang terlihat atau lesi pada kaki bisa juga tidak terlihat. Lesinya lepuh, ya, pada sekitar gigi domba. Kematian pada hewan muda, keluar air liur berlebihan, sama. Ya, sama ya. Ini ciri-cirinya. Nah, sekarang ini kan sakit, ya kan? Sakit. Apa hukumnya? Tadi kan kita sudah mengkaji, berilah Allah yang terbaik, gitu kan? Yang kedua, tidak sakit, nggak sakit. Maka ya, ulama tarjih, bukan majelis tarjih, ulama tarjih memberikan satu tulisan, hukum kurban dengan PMK gimana? PMK dengan gejala klinis kategori berat. Satu, seperti tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda lepuh pada kuku hingga terlepas atau menyebabkan pincang sehingga tidak bisa berjalan, menyebabkan tubuh sangat kurus sehingga tidak ada dagingnya. Hewan itu sudah betul-betul sakit, ini kronis, dilarang untuk dijadikan kurban. Kemudian PMK dengan gejala klinis yang cenderung ringan, seperti lepuh ringan, salah kuku, nafsu makan masih, dagingnya masih bagus, gitu ya. Hanya tanda-tandanya ya sedikit saja gitu. Ini boleh untuk dikurbankan dengan persyaratan harus dibuktikan dengan SKKH. Nah, nanti ada istilah namanya SKKH, surat keterangan kesehatan hewan. Jadi bukan hanya SKKJ aja, gitu ya? Tapi ada SKKH, surat keterangan kesehatan untuk kerja, itu ya. Tadi mah untuk disembelih ini. Siapa yang berhak mengeluarkan ini? Dokter. Tapi insya Allah orang Muhammadiyah sudah pinter-pinter semuanya. Nanti udah tahu dengan ini, udah biasa belah itu ya. Itu baik. Kemudian yang terakhir, nah tepat kan? Saya membuat PowerPoint tak kejar gitu ya. Hukum hewan kurban yang cacat setelah dibeli gimana? Ini nanti bisa jadi kesimpulan. Ibnu Qudamah, saya punya bukunya ini, kitabnya. Ini madhab Imam Hambali, menjelaskan bahwa ketika seorang telah milih hewan kurban yang sehat, tadinya belinya sudah sehat yang terbaik, terbebas dari cacat. Setelah dibeli kena aib, kebetulan tumburan ininya patah. Udah dibeli tadinya bagus, lagi dingon keseleo, patah. Terus ada lagi yang jatuh dari tebing, itu akhirnya terjadi nggak bisa berdiri, lumpuh. Nah, lagi dibawa jalan menuju ke tempat penyembelihan, kepleset karena jalannya keramik, mungkin itu ya, jatuh, patah kakinya. Nah, cacat yang disebabkan setelah dia itu memilih yang terbaik, kemudian di tengah jalan menunggu waktu mau dibeleh kok dia cacat, itu boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Bisa dipahami? Berbeda kita milih hewan yang sakit, mesti murah, tapi tadinya ini baik. Milih mantu wayu tadinya, di tengah perjalanan kesiram jarang, naudzubillah. Nah, itu artinya cacat setelah ijab kabul, maksudnya gitu. Nah, sama, kita sudah niat mau beli yang terbaik, beli unta dari Madinah, dibawa ke sini keseleo. Nah, boleh tetap dikorbankan. Gitu Bapak, Ibu. Kemudian Ibnu Zubair pernah melihat ada unta hadyu yang buta sebelah matanya. Ini landasannya, Bu. Beliau mengatakan, jika dia buta setelah kalian beli, tadinya normal kok,
setelah dibeli buta, lanjutkan untuk disembelih. Namun jika dia buta sebelum kalian beli, ganti dengan unta yang baru. Bisa dipahami? Dengan ini Imam Al-Baihaqi dalam kitab As-Sughra-nya ini bisa jadi jawaban. PMK boleh selagi itu tidak terlalu berat, tidak menyebabkan larangan-larangan hewan itu untuk dikorbankan, nggak ada kulit, nggak ada dagingnya dan seterusnya. Ya, itu jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kajian yang sangat singkat ini 1 jam kita berjalan. Mungkin banyak yang mumet, nggak mudeng karena keterbatasan saya, dan mungkin ada yang bertanya, atau nanti saya tanya, nanti boleh nyoto dengan saya. Kok nyoto dengan saya gitu ya. Ini 1 orang dapat apa? Kupon voucher gratis. Oh, ada lagi, subhanallah. Berarti ini juga 1 orang, Mas. Ya Allah, Padang mana Ibu? Ibu Maninjo atau mana? Ibu asli mana? Maninjo atau? Oh, suaminya Padang. Baik, subhanallah. Baik Ibu, ada yang tanya? Kalau nggak ada, terima kasih. Jadi saya nggak jawab. Sekarang saya yang bertanya. Bapak nggak ada tanya juga? Baik Ibu, saya tanya. Syarat diterimanya ibadah itu ada 2. Apa saja Ibu? Syurutun qabulul ibadah, Bapak Ibu, apa? Ada 2. Apa? 1? Ya, angkat tangan, nanti saya ngasih siapa ini? Oh, Bapak, ayo. Ya, syurutun qabul ibadah, syarat diterimanya ibadah ada 2. Bapak Ibu? Subhanallah. Ibu milih mana, Padangnya atau soto? Soto ya Bu ya? Oh, sotonya. Ini Mas Adi, sotonya. Barakallah Bu. Baik. Ini dari rumah makan Arai Pinang, ya, termasuk soto berapa tadi, semoga berkah, barokah dan laris. Termasuk warung makan, rumah makan Arai Pinang ini semoga semakin ramai dan semakin terang dan padat, gitu ya, amin. Pertanyaan yang kedua, sebutkan 4 syarat hewan untuk bisa dijadikan kurban. Bapak ya, halo Bapak. Bapak dulu Bapak, nanti nggak adil nanti. Mana Bapak? Boleh Bapak, boleh Mas. Mas boleh, monggo. Oh, ini Ibu yang berdiri. Ya, siapa Ibu? Baik. Mbak Ratna datang nggak? Ratna Mas Bahtiar? Oh, nggak ada. Itu temen bareng saya itu. Tadi tak WA kok. Ibu-ibu, 4 syarat hewan untuk kurban apa? Angkat tangan. Pak Ansori, monggo Putih. Monggo. Sehat, terus tidak pincang. Tidak pincang. Baik, ini kita kasihkan Mamas. Ya, silakan. Demikian Ibu, saudaraku semuanya, silaturahim ini semoga membawa keberkahan. Itu dari rumah Quran ada 15 atau berapa Quran. Semoga bisa bermanfaat untuk di sini. Semoga kami membawa 1000 Quran sebenarnya. Itu kami salurkan ke mana-mana, termasuk ke di Eva di Garung, juga ke
daerah-daerah, besok ke Serayu, malam Jumat kami ngisi di Serayu, di Muhammadiyah Ranting sana. Ya, Serayu istrinya Mas Bahtiar ya. Baik, demikian ketupat campur santen atau lepat yen agung pangapunten. Thank you very much for your attention. Mohon doanya untuk kesehatan, kepulihan dari Mbak Yu saya, Bu Mutmainah. Semoga cepat diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul kembali. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.